Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD DKI Jakarta terpilih periode 2019-2024 di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin pagi. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Syahrial Siddiq, membacakan keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Agustus 2019 tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2024. Usai membacakan keputusan Menteri Dalam Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta langsung mengukuhkan pengambilan sumpah jabatan terhadap anggota DPRD DKI Jakarta terpilih. Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019, Prasetyo Edi Marsudi, menilai anggota Dewan baru memiliki tugas yang berat karena dituntut harus menguasai akar masalah yang ada di ibu kota. Salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan anggota Dewan periode 2019-2024 yakni kekosongan kursi Wakil Gubernur. Hajah Ida Mahmuda. Untuk itu kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para undangan yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri rapat paripurna ini. Hari ini kita akan melaksanakan pengucapan sumpah janji anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta masa jabatan tahun 2019-2024. Melalui pemilu 2019, rakyat Indonesia telah menentukan pilihannya secara langsung para wakilnya yang duduk di lembaga legislatif tingkat nasional dan daerah, DPRD, DPD, dan DPRD tingkat 1-2 serta pimpinan nasional sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan memimpin negara dan bangsa ini dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Abdul Aziz. Dalam perolehan kursi partai politik pada pemilu 2019, PDI Perjuangan menempati posisi pertama dengan perolehan 25 kursi, Gerindra menempati posisi kedua dengan perolehan 19 kursi, dan PKS menempati posisi ketiga dengan perolehan 16 kursi. Sementara total kursi DPRD DKI sebanyak 106 kursi. Usai pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 terlihat momen hangat di mana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyapa dua pendahulunya yakni Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. I Gusti Ayustrianingsih, Denny Eko, JAK TV. DKI Jakarta 8. Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa, kami masih membahas menanti kinerja DPRD penyeimbang Pemprov DKI Jakarta. Selamat atas pelantikannya Mas Idris. Dan selamat terpilih kembali Pak Muhayar. Terima kasih Bapak Nanda. Pak Muhayar, Anda pernah duduk di DPRD 2 periode yang lalu. Iya. Apakah Anda melihat ada perbedaan kondisi saat 10 tahun yang lalu dengan sekarang? Ya, saya kira banyak ya. Sekarang 10 tahun waktu yang lama dalam ukuran periode 2 periode. Jadi dari segi penataan kotanya mengalami suatu perubahan. Kemudian juga model pemilihan gubernurnya juga sudah berbeda. Kalau kebetulan saya tahun 99 sampai 2009, di mana gubernur kan belum dipilih secara langsung. Pada saat itu masih dipilih oleh anggota dewan. Nah sekarang kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat. Nah, itu perubahannya otomatis menjadi suatu yang sangat mendasar berkaitan dengan hubungan eksekutif dan legislatif. Ya. Baik, Mas Idris, ini kan kita akan membahas penyeimbang ya untuk Pemprov DKI Jakarta. Program apa saja yang mungkin akan dijalankan untuk penyeimbangan ini? Jadi pertama kalau dari kami PSI, kami membuka ruang kanal-kanal pengaduan masyarakat. Karena dari pengalaman kami belusukan, ini yang dirindukan kembali oleh warga Jakarta. Nah, makanya kami dari setiap pagi membuka ruang fraksi kami untuk seluruh warga Jakarta untuk bisa datang dan menyampaikan aspirasi. Terus juga di hari pertama kemarin, kami langsung menyapa, turun langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi. Nah, harapannya ini menjadi langkah awal komitmen kami untuk menepati janji kampanye kami. Karena janji kampanye kami ini sederhana sebenarnya, tidak lupa sama warga setelah terpilih, seperti itu. Oke. Baik, dan Pak Muhayar sendiri dari fraksi PKS, program apa saja yang mungkin akan dijalankan Ya, untuk penyeimbangan? pada prinsipnya kita punya falsafah ayo lebih baik. Artinya bagaimana kita sesuatu yang baik itu kita lanjutkan dan kita tingkatkan. Yang belum ada
terus kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi. Jadi berkaitan dengan kesejahteraan sosial, kecerdasan masyarakatnya. Kemudian juga Jakarta ini perlu kelestarian lingkungan hidup, penataan sampahnya, kemudian juga sarana transportasi, bagaimana udara itu menjadi sehat, udara itu menjadi segar. Ini menjadi penting. Jadi jangan sampai kualitas udara sehat Jakarta itu sangat jelek gara-gara pencemaran sumber bergerak, yaitu misalnya kendaraan bermotor. Saya kira itu datanya yang terbesar, 70% daripada penyemaran udara tidak sehat adalah sumber bergerak, yaitu kendaraan bermotor. Nah, ini yang saya kira PKS senantiasa nanti bersama gubernur, kepala daerah, mari kita tingkatkan Jakarta menjadi lebih baik. Ya, berarti banyak yang harus dirubah atau direvisi ya? Saya kira iya. Mas Idris, hal apa saja menurut PSI yang akan harus dibenahi di Pemprov sendiri? Pertama, sebenarnya kalau dari kami prinsipnya pembenahan itu harus terjadi di parlemennya dulu. Kayak itu. Jadi dari tata kelola parlemen lebih terbuka, terus juga lebih mempertanggungjawabkan apa kinerjanya. Nah, setelah dari situ, kalau kami mendorong juga eksekutif untuk fokus sama isu-isu strategis apa sih yang sebenarnya mau diselesaikan sama Jakarta hari ini, termasuk masalah lingkungan hidup yang tadi sudah disinggung oleh Pak Muhayyar harusnya menjadi prioritas utama, karena masalah kualitas udara ini permasalahan yang sebenarnya setiap hari kita hirup dan menjadi sangat penting gitu. Nah, kami sih mendorong hal-hal seperti itu. Nah, tata kelola ini harus dikelola secara terbuka dan transparan, termasuk dalam perencanaan penganggarannya, dan juga kami mendorong inklusivitas terhadap misalnya perempuan, anak, kaum disabilitas. Jadi hak-hak yang selama ini termarginalkan kami perjuangkan. Ya, apa yang akan dilakukan mungkin? Yang pasti sesuai dengan fungsi kami ya, ada anggaran pengawasan dan juga penganggaran pengawasan dan juga legislasi. Jadi produk-produknya terkait itu semua. Sejauh ini sih kami ingin mengoptimalkan di pertama di masalah penganggaran dan pengawasan. Karena produk legislasi kami melihat sudah banyak produk legislasi di DKI sebenarnya, yang perlu adalah penegakannya. Kita evaluasi penegakannya dalam fungsi pengawasan. Kayak gitu sih kalau dari kami. Baik, Pak Muhayyar, apa yang diprioritaskan Jakarta saat ini selain ya keburukan udara? Saya kira harus direvisi. Jakarta itu kita menginginkan layak huni. Jadi ada satu daerah yang misalnya satu rumah tangga yang tidurnya itu bergantian loh Bapak Nanda. Jadi kalau malam itu adalah ayahnya sama ibunya, kemudian anaknya nggak punya jatah kamar di rumahnya sendiri. Nanti ketika ayahnya pagi dan ibunya pagi siang bekerja, anaknya baru tidur. Nah, ini kita menginginkan suatu Jakarta yang layak huni. Oleh karenanya saya menginginkan tetap Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia itu menjadi layak huni. Dia itu dengan menyediakan rumah-rumah yang bisa dinikmati oleh warga Jakarta sendiri. Yang kedua, saya kira juga masalah sampah gitu ya Mbak Panadaya. Sampah ini menjadi suatu masalah tersendiri. Karena dulu saya kira tahun 84-an lah ya, Jakarta itu pengelolaan sampahnya, karena Jakarta sebagai ibu kota ada belahan barat dan belahan timur. Belahan barat di daerah Tangerang, belahan timur di Bekasi. Dan sampai sekarang pembuangan sampah orang Jakarta di sana. Dengan era zaman sekarang itu Jakarta saya kira pengelolaan sampah itu tidak bisa lagi seperti itu, dibuang, diangkut keluar kota. Saya menginginkan bagaimana keterlibatan masyarakat Jakarta, dewan, pemerintah ini menyelesaikan masalah sampah. Yang paling utama saya kira sampah ini adalah bagaimana sampah bisa selesai di sumbernya. Sampah di sumbernya itu
yang terbesar menyampai 60% itu adalah dari rumah tangga. Artinya setiap warga Jakarta adalah produsen sampah. Jadi oleh karenanya setiap produsen itu bertanggung jawab terhadap sampahnya. Nah, jadi penyelesaian sampah di rumah tangga. Ini saya kira yang harus kita selesaikan. Jangan lagi buang sampah keluar kota, ke Tangerang, ke Bekasi. Kita selesaikan sampah di kampung kita sendiri, di rumah kita sendiri. Baik Pak Muhayyad, kami akan lanjutkan pembahasan ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana.